Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, dengan hormat kami sebut Dr. Yadirik Wabiser SPD M.Hum. Yang kami hormati tim asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, dengan hormat kami sebut Profesor Dr. Subanji MSI dan Dr. Sukmawati SPD MPD, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan teriring harapan, semoga acara kita pada hari ini hingga esok hari boleh berjalan dengan baik. Mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Surya Saka PPD. Kami persilakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan berkumpul pada hari ini dalam rangka pelaksanaan asesmen lapangan akreditasi program studi PPG Universitas Cendrawasih. Ya Allah, Tuhan Maha Bijaksana, pada kesempatan ini kami mohon rahmat dan ridho agar kegiatan asesmen ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berikanlah kepada kami semua, baik Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu, tim asesor, para dosen, dan seluruh pihak yang terlibat kelancaran dalam setiap tahapan asesmen. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar mampu berkontribusi dengan bertanggung jawab dan profesionalisme, serta dapat menyampaikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di kampus kami. Ya Allah, jadikanlah upaya ini sebagai langkah kami untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan demi masa depan generasi penerus bangsa yang ke depan. Dengan penuh harap kami memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Saka MPD. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Asesor 1, dengan hormat saya sebut
Profesor Dr. Subanji MSI, asal instansi Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu, sekedar informasi, Prof. Subanji baru tiba tadi pagi di Jayapura dengan melalui perjalanan dari Malang, dan pagi ini tiba di Jayapura, tapi puji Tuhan dengan semangat Prof bisa ada bersama kita di tempat ini. Baik, asesor 2, dengan hormat saya sebut Dr. Sukmawati SPD MPD, asal instansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekedar info lagi Bapak Ibu, Dr. Sukmawati baru pertama kali tiba di kota Jayapura. Jadi ini pertama kali datang. Beliau baru tiba kemarin pagi dan langsung diajak keliling kota Jayapura. Pasti capek, tapi pagi ini juga tetap semangat bersama kita di tempat ini. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu adalah perkenalan singkat kita dengan tim asesor kita pada hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih yang terhormat Dr. Yandi Wabiser SPD MHum. Kami persilahkan. Sepertinya kaku ini. Tepuk tangan dulu. Jangan khawatir, jangan kaku. Semua ini hanya satu keluarga besar Ramji. Jadi semangat, jangan kaku. Ya, hari ini kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan baik, Tuhan sayang kita semua, dan Tuhanlah yang mempertemukan kita di tempat ini atau di kampus Ujian, terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam FKIP Ujian, salam Universitas Cendrawasih. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih yang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu Asesor, luar biasa. Bapak Rektor ini dari Jerman baru 2 hari datang untuk Bapak dan Ibu Gedung untuk hadir asesor pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Subanji MSI, asesor 1 dari Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Sukmawati yang SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Ketua Program Studi PPG. Yang saya hormati teman-teman pimpinan fakultas yang hadir pada hari ini, pimpinan jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lab, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen bidang studi yang hadir juga pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan selamat datang untuk Profesor Dr. Subanji dan juga Dr. Sukmawati yang sudah hadir di Jayapura. Ibu Sukma kemarin sudah tiba. Kemudian hari ini Pak Dr. Subanji juga, Profesor Dr. Subanji juga hadir bersama-sama dengan kita untuk kegiatan asesmen lapangan untuk program studi pendidikan profesi guru. Jadi sekali lagi selamat datang di kampus Universitas Cendrawasih dan juga di kampus biru kami di Uncen. FKIP ini adalah kampus biru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berkaitan dengan akreditasi ini, kami sampaikan bahwa dari sisi SDM untuk PPG
ini luar biasa dan mereka sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi dari sisi SDM-nya ya kami harap bahwa PPG ini jalan dan memang selama ini terlaksana dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak karena kesempatan ini kami bisa diakreditasi. Tapi teman-teman semuanya yang datang akreditasi adalah teman kita sendiri. Kita semua sama. Jadi begitu ya Ibu? Sama. Yang datang akreditasi ini adalah teman-teman kita. Ya terang-terang saja, sabar saja. Kan begitu. Teman-teman juga bertemu dengan Bapak dan Ibu ini di PPG dan sebagainya. Jadi tenang saja, kan begitu. Kita semua tujuannya satu adalah bagaimana guru-guru di negeri ini, guru-guru di tanah ini, guru-guru di republik ini semuanya bisa sejahtera. Kalau mereka sejahtera, mereka akan bekerja dengan baik, mutu pendidikan juga akan meningkat. Secara singkat kami sampaikan bahwa ruang yang sekarang kita tempat ini adalah ruang senat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jumlah dosen saya ya sudah termasuk kategori sudah termasuk banyak. Terima kasih juga untuk Bapak Rektor yang selalu memperjuangkan SDM untuk Uncen, tapi memperjuangkan SDM untuk FKIP juga. Jadi tahun ini memang ada tambahan SDM yang mereka sekarang lagi apa ya? Laksar, ya laksar. Sampai dengan di Desember itu, Pak Rektor terima kasih kami dapat 25. Tapi 25 ini saya kasih tahu belum ada nilai karena baru masuk. Jadi jangan ditanya yang 25 dokumen yang tadi lagi. Nanti akreditasi berikut baru mereka masuk dari sisi SDM-nya. Jumlah mahasiswa saya 4.000 lebih. Kemudian pegawai saya juga cukup banyak. Dari sisi mahasiswa kami fakultas yang hampir sama dengan FKIP di seluruh Indonesia, bahwa FKIP mahasiswanya paling banyak. Di Uncen juga kami yang paling banyak. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan. Ingat teman-teman, jangan gugup lah, kan begitu tuh. Masa teman sendiri baru mau gugup? Ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kami senang sudah bertemu dengan kami. Mari kita sama-sama bekerja untuk mensukseskan program pemerintah, terutama program pendidikan profesi guru di Indonesia Timur, terutama di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kami di FKIP memang selalu mendapat tamu dari 3 wilayah. Yang melayani kami adalah Malang, kemudian Malang, Surabaya, dan Makassar. Dari 3 wilayah ini luar biasa karena selalu memberikan kami hasil yang terbaik. Dan begitu. Tepuk tangan dulu. Itu luar biasa. Karena memang kita sudah kerja juga luar biasa, maka hasil juga luar biasa. Mungkin sebentar juga luar biasa ya Bu. Nah, itu. Karena tujuannya sama. Bagaimana guru di Republik ini sejahtera. Ada tambahan sedikit penghasilan supaya mereka masuk kelas juga semangat dan mutu pendidikan di Republik ini bisa meningkat. Nah, demikian sambutan singkat dari saya. Waktu selanjutnya kami kembalikan untuk pembawa acara. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan arahan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari tim asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Kami persilahkan. Saya dari sini aja Pak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Pak Rektor, Pak Dekan, Bu Kaprodi, Bapak Ibu dosen di BPG ini. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah kenal saya. Saya biasanya kalau memberi pembekalan untuk yang mau menjadi penguji UPIN itu biasanya saya secara nasional saya yang menyampaikan.
karena saya kebetulan ditunjuk menjadi ketua panitia nasional di Kemendikbudristek mulai tahun 2023 kemarin. Jadi saya sudah menangani 2017, terus kemudian dulu jadi wakil mulai 19 sampai 2022, 23 kebetulan ditunjuk jadi ketua, sehingga sekarang yang menangani semua ujian baik di Kemendikbud maupun Kemenak lewat panitia nasional. Anggotanya antara lain Bu Sukma ini ya, Sukma ini. Mohon maaf saya pakai masker Bapak Ibu, jadi ini ceritanya panjang. Seminggu yang lalu saya memberikan pembekalan asesor Lamdik di Makassar, tempatnya Bu Sukma ini. Itu sudah mulai terasa agak batuk. Pulang dari Makassar hari Minggu, Senin di rumah, Selasa saya harus ke Jakarta. Selasa di Jakarta, Selasa Rabu pindah ke Kudus. Di Kudus, Rabu, Kamis, Jumat pindah ke Semarang. Karena isi seminar nasional di Kudus, di Semarang sampai hari Sabtu. Begitu selesai dari Semarang langsung ke Jakarta lagi. Karena di Jakarta ada ujian yang kemarin, termasuk di sini ada ujian kemarin ya. Ujiannya tapi di 24 LPTK kemarin. Itu kami harus standby di Jakarta. Maunya sampai Selasa, nggak kuat, Senin harus pulang. Senin pulang langsung sore ke dokter. Wah ini serius Pak sakitnya, disuntik 2 kali saya. Jadi suntik 2, pokoknya suntik ya. Kasih obat banyak, malam tetap tidak berpengaruh. Besoknya ke dokter lagi, disuntik lagi. Jadi saya banyak suntik Pak Rektor kemarin. Sudah ya, saya nikmati. Tambah diberi obat banyak itu harus. Karena saya bilang saya hari Kamis harus berangkat ke Cendrawasih, ke Jayapura. Makanya obatnya dosisnya diberi cukup tinggi, sekali minum ada yang 5 obatnya itu. Ya, alhamdulillah hari ini sudah lumayan Pak Rektor. Tadi malam perjalanan sudah batuk, ngomong gini biasanya batuk saya. Kemarin rapat hari itu Senin ya, ngomong ya batuk, ngomong langsung batuk. Waduh ini kayaknya memang harus istirahat. Alhamdulillah sekarang sudah enak. Bapak Ibu biasa kalau didatangi asesor biasanya Bapak Ibu bisa senyum tapi terpaksa. Biasanya begitu. Kalau asesornya pulang, senyumnya baru ikhlas. Itu sudah apa kita ya. Jadi kalau datang itu mesti ya senyum, tapi senyumnya terpaksa. Ya. Jadi kalau pulang baru senyum ikhlas. Saya akan cerita segini terkait dengan akreditasi. Kalau mengikuti Permen 53, nanti status akreditasi itu sebenarnya hanya 2, terakreditasi dan tidak. Jadi tidak ada gunanya, baik sekali, pokoknya terakreditasi dan tidak. Tidak aja, tidak terakreditasi, ya harus segera usulkan rendah, ditutup. Kalau ada terakreditasi ya sudah, tambahan 1 lagi unggul. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, pokoknya hanya terakreditasi, tidak terakreditasi terunggul. Nah, saya itu mikir gimana caranya di sini itu nanti kedepannya bisa unggul gitu loh. Nah, itu pengennya ya, ke depan loh ya, tapi ya ke depan ya. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu nampaknya menulis LED itu, mohon maaf, saya kritik Pak Rektor ya, saya kritik. Itu belum sejalan dengan yang dikehendaki di instrumen, gitu loh. Itu yang jadi masalah. Makanya seandainya berkenan, saya besok andaikan berkenan, saya akan ngajari Bapak Ibu untuk nulis berapa cara baik. Andaikan ada yang mau ya, aku kok nggak mau, juga Anda jangan maksa-maksa gitu ya. Andaikan mau berkenan, entah itu 1 jam apa, saya akan ngajari gini loh caranya yang baik itu. Supaya nanti Bapak Ibu itu statusnya bisa unggul. Sekarang itu kalau misalnya dari kalau dulu disebut cukup itu ya, atau baik itu ya, unggul bisa sekarang ini, tidak harus baik sekali baru unggul, enggak. Sekarang bisa seperti itu. Tapi intinya nulisnya itu loh yang bagus. Ya, karena apa? Kita kan dibatasi. Kalau sudah yang ditulis Bapak Ibu itu tanda petik jelek, misalnya gitu, kita kan menuangkan apa adanya kan. Nanti ada validator
validator nggak boleh dinaikkan kalau sudah deskripsinya gini harus segini. Jadi kita harus bolak-balik kalau misalnya mau faktanya dituliskan X, saya tulis X, skornya harus hanya segini, tak naikkan, nggak bisa diturunkan lagi oleh validator. Itu yang terjadi. Sehingga faktor menulis LED ini sangat-sangat penting. Nah ini, saya kemarin terus terang aja diskusi dengan Bu Sukma ini, Bu, saya itu kok lebih baik di sana itu kok sambil ngajari ya mereka itu gimana supaya bisa nulis yang baik itu LED itu loh. Itu yang saya terbersit dan menjadi concern saya supaya nanti di sini juga unggul gitu loh. Karena ke depan nanti kalau hanya terakreditasi, Bapak Ibu udah ngajukan tidak apa-apa otomasi atau ada otomasi, tetapi kan nggak unggul. Nah sekarang gimana unggul pun nanti dipecah. Ada unggul 2 tahun, ada unggul 4 tahun. Ya, kalau misalnya sudah di atas standarnya nasional, tapi belum optimal, maka unggul 2 tahun kan lumayan dong Pak. Unggul 2 tahun misalnya gitu ya. Nah nanti kalau bisa optimal, bisa unggul 4 tahun. Enak. Itu maksud saya sekalian mumpung datang jauh-jauh itu biar sharing sedikit gitu loh. Ini ajar Pak, ini artinya apa namanya? Saya hanya apa namanya? Ingin sharing bagaimana menulis yang baik, menulis LED yang baik, apa yang harus dipertimbangkan. Permintaannya begini, saya nulisnya kayak apa gitu. Ya, ini apa penting saya sampaikan. Semoga katakanlah kalau misalnya bisa ada waktu entah 1 jam apa kalau tidak 1 jam ya setengah jam juga boleh. Kalau kurang 10 menit ya boleh, tapi tidak dapat apa-apa 10 menit. Kalau 1 jam kan ya lumayan toh Mas ya. Ini loh caranya nulisnya begini, diberi wawasan ini aja. Itu mungkin akan banyak perubahan. Tidak hanya di PPG, bisa jadi nanti di S1 dia kan bisa berubah. Harapannya nanti semua prodi itu paling tidak bisa unggul 2 tahun paling tidak. Nah, unggul 2 tahun, walaupun 2 tahun itu baru ambekan itu baru bernapas sedikit sudah nyiapkan lagi, tapi tidak apa-apa toh, kan udah unggul gitu ya. Itu andaikan Bapak berkenan, kami akan mencoba untuk sharing untuk cara menulis itu ya. Ini jangan dianggap benar-benar bukan ini hanya aja ya. Ini benar-benar kami hanya ingin meningkatkan di sini lebih baik aja. Tidak ada niatan apapun. Jangan disalahartikan Pak Banji pengen jadi alumni, enggak sama sekali enggak. Ya, ini hanya ingin kita akan saudara kan kita ini. Terus saudara, saya itu merasa ini saudara saya itu. Masa saudaranya sengsara kok biarkan gitu kan ya. Apalagi saya sudah sering kesini, saya sudah berkali-kali saya kesini itu. Karena dulu saya menangani proyeknya Pertamina itu Papua itu Kali Sorong, Manokwari, Merauke, Jayapura itu sudah guru-guru saya bina di Malang, kembalikan ke sini kami ikut. Itu sudah lama, mulai 2010 sampai 2015, 6 tahun saya itu menangani seperti itu. Nah terus melihat saudaranya kok belum optimal, gimana caranya mikir. Saya itu mumpung saya ada di sini sedikit saja akan saya sentuh ke sana. Mudah-mudahan dengan sentuhan itu nanti bisa berkembang gitu ya. Itu kalau sekali lagi kalau mau berkenan. Saya tidak akan masalah saya aja ini. Terus terang aja itu ya. Dan takut nanti kalau Pak Banji ini isinya AL kok malah isi salah ya. Salah itu dari sisi itu salah. Tapi ini sambil membina pengennya prodi-prodi tidak hanya PPG. Kalau biasa yang lain itu juga akan nanti menjadi lebih baik gitu ya. Karena saya baca Bu religi Bapak Ibu ini pusing juga saya baca ya. Jangan berapa pusing juga saya baca. Karena saya bukan apa-apa. Mungkin belum tahu strateginya bagaimana menuangkan dari kenyataan menjadi ini dulu belum tahu caranya aja yang belum tahu, bukan karena caranya aja belum tahu, sehingga kami kan harus menelusuri. Ini nggak ada di sini cari yang lain ketemu masukkan, kadang cari data ketemu ya sudah, nggak ketemu mau diapakan lagi ya gitu ya. Nah nanti ada strateginya itu.
kami biasa mendampingi itu. Kemarin ada juga yang ya memang kampusnya pantas sudah menjadi awalnya hanya dulu aplikasi dulu zamannya Ban PTC terus langsung unggul karena gitu. Itu karena memenuhi tidak apa-apa. Dan nanti tahun 2025 itu ada ini syarat perlu untuk unggul. Syarat perlunya apa? Nanti ada SDM-nya harus berapa. Saya yakin kalau hanya PPG bisa ngatasin dia SDM-nya kayaknya bisa terpenuhi itu dari syarat perlu itu. Ya, syarat perlu itu. Mungkin prodi-prodi nanti bisa dihitung oleh Bapak Ibu. Syarat perlunya ini. Kebetulan saya ini juga ikut menjadi penulisnya instrumen untuk di Lamdi. Ya, saya itu menjadi penulisnya itu. Termasuk kemarin yang mendiskusikan syarat perlu yang diajukan ke Ban PT, saya juga ikut mendiskusikan semua instrumen, bahkan mulai PPG, S1 sampai S3 sampai PJJ, semuanya kita ikut terlibat. 2 kali ini aja saya tidak bisa ikut. Hari ini mesti saya di Surabaya juga, tapi saya tidak bisa ikut. Minggu yang lalu mestinya saya juga di Surabaya, bahkan itu saya tidak bisa ikut, biasanya ikut terus. Jadi itu sedikit Bapak Ibu seandainya nanti ada, tidak usah banyak-banyak Pak Rektor, tim khusus berapa orang yang nanti akan saya tunjukkan. Ini Bapak Ibu tulis itu supaya nanti menjadi lebih baik. Harapannya nanti kalau itu baik ditularkan ke yang lain, prodi yang lain, nanti sehingga banyak unggul, Uncen menjadi unggul, gitu ya. Itu ya, itu kalau benar ya. Kalau usah lama-lama lagi, jangan lama-lama. Nanti saya nanti ngos-ngosan lama-lama karena kan harus pakai masker ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu, karena asesor itu yang dilihat pertama adalah kurangnya LED-nya Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa lihat faktanya toh, masih LED, tapi kita punya bayangan mestinya lebih dari ini. Tapi kan yang ditulis ini terus saya mau nulis apa? Nulis yang nggak ada di LED tidak mungkin. Mesti hanya ditulis yang di LED. Saya tulis itu, nanti ada validator, dikoreksi. Saya juga validator juga. Saya kalau antara tidak cocok ya saya kembalikan sampai 7 kali pernah. Kembali 7 kali pernah. Kenapa? Karena nggak cocok antara yang ditulis dengan skornya. Ulangi lagi. Saya tahu maksudnya asesor pengen ditingkatkan ini, tapi kan deskripsinya tidak bisa meningkat begitu. Sudah ada instrumennya. Nah, seperti itu, ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya kami nanti mungkin mendampingi diskusi ini, terus besok kalau misalnya ada waktu sejenak saja untuk itu, nggak usah lama-lama, kami akan sedikit menyampaikan bagaimana membuat LED yang baik. Ini tidak pernah saya lakukan Bapak Ibu, misalnya tidak pernah saya lakukan begini. Saya tuliskan ini karena saya merasa benar-benar terpanggil, saudara sudah lama kok kayak gini, nah, saya harus terpanggil itu. Tidak pernah, sungguh saya tidak pernah. Baru ini saya ngomong kalau ini saya gunakan kesempatan sedikit saja untuk menyentuh itu. Itu ya, nanti kalau mau tapi sekali lagi tolong ikhlas, kalau nggak ikhlas jangan saya lebih baik enggak Pak, gitu ya. Itu saya tidak mau saya. Kalau kita tujuannya baik, terus kemudian nanti Bapak Ibu terpaksa saya sudah waktunya pulang, jadi gara-gara diisi Bapak Ibu tidak pulang, ya sudah, buka alamat sudah, saya ikhlas ya. Itu yang penting. Terus nanti acaranya Bapak Ibu yang sudah kita kirim itu sifatnya fleksibel. Kenapa saya sebut fleksibel? Saya lupa membuat agenda itu kalau ini hari Jumat. Nah, Jumat kan ada Jumatan, saya lupa sehingga nanti ya kita sesuaikan aja untuk yang waktunya yang dia agenda itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, nanti kita biar Bapak Ibu tersiksanya tidak terlalu lama. Karena menghadapi mahasiswa itu merasa tersiksa, terus kita tidak apa-apa, udah biasa itu. Tapi tersiksa lama, begitu selesai plong udah gembira gitu ya. Nanti seperti itu. Kami dari Labdik, seandainya nanti ada kekurangan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Seragam pun saya lupa, buat pakai seragam saya enggak, nanti sudah lupa. Yang merasa pakai seragam saya lupa, saya lupa ya. Itu, dan jangan dianggap saya sombong pakai masker ya. Ini ketimbang nanti ke Bapak Ibu kan lebih baik saya pakai masker ya. Itu saja yang
yang penting nanti Pak Banji kesini sekali aja pakai masker gaya-gaya gitu ya. Nanti itu yang tidak lagi nanti ya. Itu kalau ada permasalahan terkait dengan apa namanya PPG itu gini Bapak, saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu juga tahu ceritanya. PPG yang sekarang ini PPG-nya masif. Uncen datang ke bagian berapa derajat itu yang calon guru itu kan banyak sekali kan sekarang ini Pak, banyak sekali, dan itu PPG-nya tidak melalui kampus, itu hanya melalui PMM ya, sampaikan melalui PMM, nah, itu platform Merdeka Mengajar. Nah, kenapa seperti itu? Kalau saya ilustrasikan begini Bapak Ibu, dulu itu pengennya yang sudah jadi guru sudah jadi menantu kan ini. Masa jadi menantu mau dicerai kan kasihan. Artinya sudah terlanjur jadi guru itu loh. Anggap aja sebagai menantu. Nah, tapi ini kan belum sertifikasi, kita punya utang mulai 2015, mestinya belum tuntas kan? Sampai sekarang masih penuh numpuk itu. Dulu maunya ini yang sudah guru diisi prajab dianggap air jernih, ini air kotor. Prajabnya diisi terus tidak ada tambahan, akhirnya kan jernih juga kan nanti, maunya begitu dulu itu paradigmanya, filosofinya gitu. Ternyata yang kotor ini ketambahan terus, karena apa? Ada tambahan pengangkatan apa namanya itu honor terus, jadi tidak pernah bersih akhirnya. Terus apa yang dilakukan? Ya sudah dikuras saja sekalian dihabiskan. Ya kuras saja sudah, kalau dikuras ganti dengan prajab yang jernih, selesai kan itu nanti. Nah, sehingga kemarin perjuangannya cukup panjang itu, yang kita kan punya 1,2 juta. Nah, hitungnya 1,2 juta itu, malah 1,4 ya kalau tidak salah. 1,4 juta itu pengennya tahun ini mau diselesaikan awalnya 800.000. Tetapi karena kemarin molor untuk disepakatinya itu, akhirnya hanya mampu 632.000 tidak salah tahun ini nanti. Untuk yang calon guru yang dajab itu sekitar 632.000-an gitu ya. Nah, tahun depan harapannya dituntaskan habis maunya guru yang dalam jabatan ini. Kalau ini sudah habis, kita tinggal ngopeni prajab ini yang kita kelola sebaik mungkin sehingga gurunya nanti guru yang bagus. Nah, itu ceritanya ke sana. Makanya ini ada PPG masif, satu kampus itu ada yang kebagian 5.000, 2.000. Itu semua tidak ada sentuhan dari kampus. Sehingga kalau hasilnya kurang bagus, ya sudah dimaklumi itu untuk pembersihan tadi itu. Ya, ketimbang kita kotor terus kan lebih baik sudah bersih kan, bersih sudah, nanti setelah itu sudah. Artinya apa? Guru-guru yang sudah ini maunya segera mendapatkan kesejahteraan gitu loh. Kan nanti kalau dananya sudah dianggarkan ini untuk yang 632.000 ini tahun depan tunjangan sertifikasinya sudah ada. Oh, perjuangannya berat itu, bukan berat lobbynya berat itu. Nah, makanya akan dituntaskan tahun depan untuk yang ini, untuk yang apa dalam jabatan. Untuk prajab ini memang seleksinya harus ketat, nanti harus. Sekarang prajab jadi tren, kenapa? Karena setelah lulus langsung ada penempatan. Sebenarnya bukan penempatan itu ya seleksi, pokoknya sudah ada tes tertentu yang sudah di100-kan gitu loh ya, sudah pasti lolos di situ. Nah, sudah dihitung oleh pemerintah. Tetapi konyolnya para mahasiswa itu, jadi ini supaya tahu Bapak Ibu juga. Katakanlah Jayapura punya kuota misalnya 1.000 lowongan misalnya gitu. PPG-nya sudah disesuaikan 1.000, tetapi mahasiswa itu tidak mau menyebar ke tempat-tempat ini. Dia pengen bersaing di satu tempat yang menurut dia enak. Akhirnya apa? Numpuk di situ, yang terima kan cuma satu di sini. Yang lain kosong. Akhirnya apa? Ada yang tidak tertempatkan. Nah, ini juga runyam juga. Akhirnya pengennya itu nanti seperti kata dinas saja. Mau nggak mau ya sana berangkat, nggak mau ya ganti, itu maunya gitu. Tapi itu kan mekanismenya tidak gampang, harus menteri
men-RB, melibatkan itu semua. Jadi kompleks permasalahannya. Kalau kita sebagai pelaksana adalah pelaksana yang baik sebaik mungkin. Di sini kan juga ada prajak, prajak itu dalam rangka mengisi air jernih tadi itu. Jadi sekarang dikuras dulu yang kotor ini. Besok jadi istilah kotor juga ada enak ya. Bahasanya juga belum balik cari itu ya. Artinya yang sudah terlanjur dulu seleksinya tidak seketat itu, ini ya, yang kualitasnya masih di tanda petik diragukan itu dibersihkan aja itu sudah diisi air jernih, namanya gitu. Itu filosofi yang diambil sekarang ini. Banyak kita ini sebenarnya yang merasa Pak aneh PPG kok tidak ada sentuhan kampus. Iya semuanya gitu sama mikirnya. Cuma tadi karena keterpaksaan itu ya harus kita lakukan karena kita menyalahi undang-undang sudah lama 2015 sampai sekarang. Mestinya guru yang diangkat dalam perusahaan pendidik ternyata belum, salah kan itu. Kalau salah kan diteruskan, makanya terus dihentikan dengan cara begitu. Itu nih Bapak Ibu, moga Bu Sukma, lanjutkan Bu Sukma. Moga punya ya. Harus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak dan Ibu semua, ada dari penjaminan mutu, ada dari kejurusan Kaprodi dan Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas penerimaan yang hangat pagi ini. Sudah kelihatan mukanya juga tidak setegang waktu pertama masuk Pak Rektor, Pak Dekan. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan bersama. Tadi alhamdulillah Pak Prof Panji ingin bermaksud baik ya untuk memberikan satu menyempatkan waktunya mungkin 1 jam untuk memberikan penguatan pembekalan bagaimana mengisi LED. Saya juga nanti ikut belajar sama beliaunya. Saya alhamdulillah juga diikutkan bersama beliau. Beliau itu di mana-mana di PPG adalah ketua timpanas. Hampir semua kegiatan beliau yang mengisi. Di Lambik juga sebagai tim inti. Jadi saya sebagai asesor berpasangan beliau kesini saya juga sangat bersyukur karena pasti saya akan banyak menimba ilmu dari beliau bukan Bapak Ibu saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang dosen di PPG untuk hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi atau mengkonfirmasi data-data yang kemarin kita baca di LED-nya belum ketemu. Rasanya kalau PPG kan ada persyaratan-persyaratannya dan kita yakin mungkin itu ada dilaksanakan tapi tidak tertuang dengan baik di dalam LED. Nah, nanti itu akan kita mencoba berdiskusi. Jadi Bapak Ibu nggak usah tegang-tegang, nggak usah di ini karena kita tidak mencari kesalahan-kesalahan tetapi justru ingin melengkapi apa yang belum tertuang Bapak Ibu tuliskan di dalam LED-nya. Mudah-mudahan itu bisa kita potret kembali. Cuman hanya satu lagi bahwa ada peraturan Lamdik itu kita tidak bisa ada maksimal batasannya juga sehingga tadi Bapak Perbaji menyampaikan memang harus mengisi LED dengan baik walaupun di visitasi itu ada kemungkinan kita bisa memperbaiki tetapi itu juga ada maksimalnya. Jadi ini tadi cukup baik alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan teman-teman berkesempatan terutama prodi-prodi yang lain yang siap akreditasi, apalagi beliau juga yang memberi pelatihan kami kemarin di asesor Lamdik di Makassar itu untuk instrumen baru. Jadi mau apapun dengan Lamdik, PPG beliau adalah tim inti dan pakarnya. Jadi alhamdulillah beliau jauh-jauh ke sini tadi itu menawarkan waktu beliau itu sangatlah berharga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Sekali lagi terima kasih. Saya kemarin hampir mulai jam 11 kayaknya ya, sudah duhur lah jam 11:30. Saya keluar dengan ada sekampung saya ternyata di sini ada Ibu Febri, ada Pak Matsuki, itu sekampung saya beneran karena beliau juga dari asal Kabupaten Bone dan kampung kecamatannya pun sama, jadi memang kayak saudara begitu ketemunya di sini dan sempat dibawa keliling Jayapura sampai saya sudah nanti Prof Panji saya barengan jalan kalau ini ternyata beliau sudah bertahun-tahun berkali-kali ke sini. Syukurlah kemarin saya sudah jalan duluan.
sudah menikmati Papua yang begitu indahnya. Alhamdulillah, rasanya tidak rasa sampai mau maghrib kemarin baru kita pulang. Keliling dengan Pak Marsuki ya sama Bu Febri. Terima kasih sekali lagi Ibu Koordinator PPG sudah menyebut juga kami kemarin pagi-pagi sampai dengan hujan derasnya dan alhamdulillah bisa mendarat dengan baik dan sampai di hotel pun masih bisa check-in pagi-pagi yang biasanya harus check-innya jam 2 ya. Jam 12, kemarin jam 7, jam 8 sampai di hotel bisa check-in, jadi saya bisa sempat istirahat sampai jam 11 baru keluar, betul-betul menikmati Kota Jayapura. Terima kasih Pak Rektor, Pak Duta atas sambutannya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini semua berjalan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih atas arahan dari tim asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat Rektor Universitas Cendrawasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati dan kasihi, kedua asesor yang berkenan hadir di pagi hari ini, dengan hormat saya menyapa Bapak Profesor Dr. Subanji, MSc dari Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Ibu Dr. Sukmawati, SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang saya hormati Bapak Dekan FKIP beserta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Keguruan, para pembantu dekan, Kajur, Kaprodi, koordinator, subkoordinator, para dosen PPG yang hadir di pagi hari ini, dan ketua program PPG beserta seluruh tim dan tim kerja task force ya, untuk persiapan akreditasi bagi program PPG FKIP Universitas Cendrawasih ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada acara pagi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua boleh hadir di tempat ini dalam rangka asesmen lapangan untuk program studi PPG FKIP Universitas Cendrawasih yang hari ini mulai berlangsung dengan sampai besok hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak bicara karena tugas saya hanya menyambut kehadiran asesor yang hari ini berkenan bisa hadir. Saya atas nama pimpinan Universitas Cendrawasih menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu bisa berkenan hadir. Bapak Subanji ini sudah sering bolak-balik ya ke Papua, tapi juga secara khusus di Jayapura, sehingga luar biasa kita dapat sambutan baik di pagi hari ini. Kali ini untuk kehadiran beliau di Papua lagi, secara khusus di Jayapura, dalam rangka untuk mendampingi kita dalam proses akreditasi program PPG. Juga untuk Ibu yang baru pertama, tapi sudah serasa sudah sering bolak-balik, karena di Papua ini juga IKS itu juga yang paling terbesar ya. KKS atau IKS? KKS ya. Paguyuban keluarga besar Sulawesi Selatan, secara khusus Makassar ya. Nah, ini paling besar juga termasuk paguyuban di Papua ini. Jadi
Jadi di Papua ini sebagai Nusantara, masyarakat Nusantara kita semua di tanah Papua. Jadi saya kira kehadiran Bapak Ibu bisa hadir untuk menyemangati kita dalam rangka untuk mempersiapkan akreditasi program PPG kita di Universitas Cendrawasih ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Subanji. Saya pikir itu yang kita segera siapkan. Mungkin Bapak Dekan ada pendampingan dari Bapak Prof. Mungkin teman-teman dari prodi lain yang akan dalam waktu dekat ini akan juga akreditasi, mungkin bisa mendampingi saat kita dapat arahan dari Pak Prof. Dan saya terima kasih atas kesediaan Prof untuk ikut nanti memberi pendampingan bagi kami di Uncen. Dan memang ini yang kami butuh untuk bagaimana meningkatkan kualitas penulisan daripada dokumen-dokumen yang sekiranya perlu dipersiapkan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan, tugas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan akreditasi. Seperti tadi disampaikan Prof, jadi ini antara harapan dan kenyataan ya, kenyataan dan harapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kehadiran asesor untuk memotret apa yang kita tulis dan apa yang kita lakukan di sini, sehingga itu yang tadi disampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin belum cocok, belum sesuai dengan apa yang kita sajikan dalam dokumen, tapi yang juga ada kita lakukan sekarang ini, sehingga kehadiran asesor untuk memberi penguatan, memberi catatan, memberi koreksi dan perbaikan, sehingga kita harus lebih baik lagi untuk memberi hasil dalam proses untuk memperoleh ya kalau kita bilang memperoleh SIM kalau kita mau mengemudi kan harus ada SIM dulu. Jadi untuk biar prodi kita ini punya kapasitas dalam penyelenggaraan lulusan daripada PPG. Saya sudah beberapa kali menghadiri acara pelantikan, itu pelantikan atau pengukuhan PPG. Tetapi ya mungkin juga saya tidak enak karena kita mengukuhkan tapi belum ada SIM-nya, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan inilah tahapan kita untuk betul-betul menghadirkan program ini dengan kapasitas yang benar. Nah, jadi kita harus menerima apa yang akan didampingi, akan diberikan oleh asesor untuk lebih meningkatkan kualitas dari potret kita sendiri yang kita sajikan di dalam pertanggungjawaban kita dalam bentuk dokumen-dokumen ini. Nah, dengan demikian kita akan terus bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Terima kasih untuk nanti tugas tambahan dari Pak Prof untuk mendampingi kita di Uncen, dan mungkin juga nanti kalau ke depan kita undang juga bisa. Mohon kesediaan dari Prof untuk mendampingi, untuk memberi penguatan untuk banyak program studi kita di Universitas Cendrawasih. Di Universitas Cendrawasih, FKIP merupakan fakultas pertama sejak universitas ini berdiri tahun 1962. Kami ada 9 fakultas, 1 program pasca sarjana dengan per hari ini 90 program studi dari beberapa tambahan program studi baru. Dan FKIP merupakan program studi terbesar dengan jumlah program studi, baik juga dengan tambahan dari program PPG itu sendiri. Kami ada 3 PPG di Universitas Cendrawasih, 1 guru, 2 bidang kesehatan, profesi dokter dengan profesi nurse. Sehingga praktis kita ada 3, 2-nya sudah terakreditasi. PPG ini yang baru hari ini akan dilakukan asesmen. Harapan kami ini yang kami dapat sajikan, semoga dengan kehadiran asesor, hasil yang kita ingin capai untuk meningkatkan pelayanan kita di dalam
mempersiapkan guru-guru di tanah Papua secara khusus sehingga bisa bekerja jauh lebih baik ke depan lagi nanti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pimpinan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kehadiran Profesor Subandji dan Ibu Doktor dalam rangka untuk asesmen lapangan bagi program PPD di Universitas Cendrawasih. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran di lingkungan FKIP atas perjuangan kerja keras untuk betul-betul meningkatkan kualitas dari semua program studi yang ada. Kami tahun ini, tahun 2024, perjuangan FKIP sudah menghasilkan satu prodi unggul untuk kami di universitas. Jadi hampir 61 tahun, menjelang 62 tahun di bulan November besok, kami baru pertama ini dapat unggul sejak berdiri. Nah, itu salah satu disumbangkan oleh FKIP. Salah satunya juga dari MIPA. Jadi sudah 2, dan ini menjadi catatan, jadi progres untuk persiapan kami dalam rangka untuk akreditasi universitas lembaga. Sehingga kami berharap dengan hari ini juga dilakukan asesmen dari prodi PPG bisa menambah kekuatan kami untuk capaian prodi yang unggul, sehingga bisa menambah catatan bagi persiapan kami untuk akreditasi universitas atau lembaga nanti pada tahun depan 2025 nanti. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan kepada semua tim untuk mempersiapkan hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam proses untuk pendampingan untuk proses perbaikan-perbaikan daripada apa yang sudah disajikan oleh Bapak Ibu tim kerja di program PPG ini. Terima kasih banyak karena semua bisa bergerak untuk mempersiapkan ini, karena beberapa lama kami sudah sering jadi catatan bahwa ini ada banyak prodi, beberapa prodi juga yang sampai kami tercatat tinggal 3 yang belum sama sekali akreditasi. Di samping yang lain perlu untuk peningkatan akreditasinya. Terima kasih. Saya juga minta catatan kepada Bapak Dekan, ini kalau ini ruang rapat Senat, tapi kalau mungkin bisa kita siapkan tahun depan ruangan aula untuk FKIP sebagai fakultas yang terbesar. Harusnya aulanya juga lebih besar. Kita akan lihat tambahan aula sehingga bisa representatif untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar. Saya khawatir kalau di museum itu fakultas FKIP bingung pasti tidak tempat. Jadi pasti juga pakai auditorium ya, karena terlalu besarnya fakultas kita ini yang di Universitas Cendrawasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk semua. Sekali lagi semoga kegiatan asesmen lapangan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil sesuai yang kita harapkan semua di Universitas Cendrawasih. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekian. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan arahan dari Rektor Universitas Cendrawasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan, maka berakhir pula acara pembukaan asesmen lapangan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menuju pada agenda selanjutnya, yaitu asesmen lapangan, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Cendrawasih atas berkenannya untuk hadir memberikan motivasi untuk kita bersama. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mohon izin Bapak Ibu, kita beri sebentar untuk coffee break. Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan jajarannya, tim asesor bisa menuju ke
Oke, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,